Selamat berjumpa. Kekasih-kekasih Kristus, mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah yang Kau anugerahkan kepada kami. Hari baru dengan segala pergumulan dan panggilan yang kami sadari Engkau akan mengajarkan banyak hal melalui perjalanan hidup kami ini. Kami memohon urapan dan penyertaan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, Daud adalah orang yang sangat menghargai dan menghormati Saul sebagai raja dan pemimpin Israel. Ia sadar betul keberadaannya sebagai orang muda yang menghargai dan menghormati orang tua. Terlebih, Daud tahu Saul adalah orang yang diurapi oleh Allah. Dalam perjalanan yang dilakukan oleh kedua orang itu ternyata sangat bertentangan. Ada rasa iri, dengki, dan tidak suka dari seorang yang justru diurapi oleh Allah. Dan bagaimana sesungguhnya Saul berusaha untuk menyingkirkan Daud yang dianggap akan menjatuhkan kepemimpinannya dan keberadaannya sebagai seorang raja. Beberapa kali kesempatan Daud diincar dan ingin dibinasakan. Yang terjadi justru sebaliknya. Pada saat pengejaran, ada kesempatan bagi Daud untuk membinasakan dan menghancurkan Saul. Namun Daud tidak sampai hati untuk menjatuhkan dan menggulingkan Saul dengan cara membunuhnya. Karena Daud tahu hidup adalah anugerah, hidup adalah milik Allah. Di tengah perjalanan, apa yang dilakukan, ternyata Saul justru gugur di dalam pertempuran. Berita kematian itu disampaikan oleh seorang muda yang tidak lain adalah seorang muda dari bangsa Amalek, bangsa yang sesungguhnya bertentangan dengan bangsa Israel. Laporan orang muda dengan harapan agar pemuda itu mendapatkan imbalan justru dibalas dengan tindakan yang tidak seperti yang diharapkan orang muda yang datang kepada Daud itu. Yang terjadi ketika Daud bertanya siapa yang mengakibatkan Saul mengalami kematian bersama dengan anaknya Yonatan. Orang muda yang datang kepada Daud itu mengatakan bahwa dialah yang membunuh Saul dan Yonatan. Betapa marahnya Daud terhadap orang muda itu. Dan Daud memerintahkan agar orang muda itu segera dibunuh dan dihilangkan kehidupannya. Kekasih-kekasih Kristus, Daud sebagai orang yang memang tidak disukai oleh Saul, tetapi memiliki hati untuk menghargai dan menghormati orang yang diurapi Allah. Apa yang dinyatakan di dalam 2 Samuel pasal yang pertama, ayat yang keempat sampai dengan ayat 27, di mana mengisahkan apa yang terjadi bagi Saul dan Yonatan yang meninggal, diratapi dengan tangisan, menjadi kesedihan bagi
seorang Daud. Kita perhatikan dalam ayat 11 dan ayat 12. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kekasih Kristus, melalui apa yang dituliskan dalam bagian bacaan ini mengingatkan kepada kita semua, sekalipun kita disakiti, sekalipun kita diperlakukan dengan tidak adil oleh orang yang tidak menyukai dan bisa jadi membenci kita, kita belajar untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan biarlah kita tetap melakukan tindakan yang baik, terlebih kepada orang yang memiliki kedudukan, memiliki jabatan, atau orang yang diurapi oleh Allah. Daud mengajarkan kepada kita semua bahwa hidup adalah anugerah yang Allah berikan. Hidup adalah tindakan yang harus dihargai. Apapun juga, biarlah semuanya mengalir dengan sendirinya. Karena Allah tentu tidak menyukai tindakan kejahatan. Sekalipun kita tahu Allah membiarkan apapun terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Namun janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan sendiri yang berperkara. Itulah yang menjadi pesan untuk kita melalui bacaan pada hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Ajarkan kepada kami untuk memiliki hati yang mengampuni, hati yang menghargai dan mengasihi sekalipun kepada orang yang tidak menyukai, yang menyakitkan dan melukai kami. Mampukan kami untuk bertindak dalam pimpinan dan pertolongan-Mu. Hikmat-Mu mengiring perjalanan hidup kami di tengah-tengah panggilan dan dalam dunia nyata. Berjumpa dengan orang-orang yang memang tidak menyukai kami. Kepadamu kami berserah. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.